Rombongan polisi Satuan Narkoba Polres Lampung Tengah dikeroyok sekelompok warga desa Terbanggi Besar Rabu sore. Massa yang membawa kayu, senjata tajam dan batu menyerang polisi untuk membebaskan dua rekan mereka yang baru ditangkap dan digelandang ke mobil. Massa tidak terima dua teman mereka ditangkap. Kamu orang itu pelayan masyarakat, ngomong yang bagus ya. Penyerangan itu terjadi saat polisi menangkap dua bandar narkoba di Terbanggi Besar. Dari rumah keduanya, polisi menyita sabu-sabu siap edar. Mobil polisi yang membawa tersangka kemudian dihadang massa. Keributan mereda setelah polisi mendapat tambahan pasukan dari Polres Lampung Tengah. Kamis siang, 4 provokator penyerangan terhadap polisi ditangkap. Itu sekelompok massa yang membawa senjata tajam dan kayu berusaha untuk memecahkan kaca mobil dengan niat untuk membebaskan tersangka atau membawa lagi secara paksa tersangka. Kami sudah menjelaskan dengan sepintas kami bahwa kami di Satgas Narkoba cuma massa yang terprovokasi tetap memaksa dengan cara memecahkan kaca. Polisi menyita benda yang dipakai para tersangka untuk menyerang polisi berupa batu, kayu, dan senjata tajam. Polisi bertekad tidak akan kendur memberantas peredaran narkoba di Lampung Tengah. Statement kami dari awal, tidak ada ruang untuk pelaku kejahatan. Dan kejahatan tidak dapat diintervensi. Artinya penegakan hukum tidak dapat diintervensi. Kejahatan manapun pasti kami lakukan penegakan hukum seadil-adilnya, secara profesional dan proporsional. Jadi kami dari pihak Polres Lampung Tengah sangat-sangat berterima kasih dan mengapresiasi atas kepedulian masyarakat yang patuh dan sadar terhadap Kamtibmas di sekelilingnya di tempat-tempat mereka. Penyidikan kasus ini masih akan dikembangkan polisi untuk memburu pemasok narkoba dan penyerang polisi lainnya. Mereka yang ditangkap dikenai pasal berbeda. 2 bandar narkoba terancam hukuman 20 tahun penjara dan pengeroyok polisi terancam hukuman minimal 9 tahun penjara. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Tengah. Dua kilogram sabu-sabu tak bertuan ditemukan di semak belukar di belakang salah satu minimarket di Simpang Pematang, Mesuji, Rabu malam. Polisi Polres Mesuji yang mendapat informasi itu kemudian bergegas menuju TKP. Sabu-sabu yang dibungkus dalam 2 kemasan teh asal Cina tersebut ditemukan di bawah pohon kelapa. Informasi penemuan sabu-sabu ini didapat polisi dari laporan orang tak dikenal melalui ponsel. Belum ada satupun tersangka pada kasus ini. 2 bungkus narkoba yang disita kemudian diuji laboratorium dan benar itu adalah sabu-sabu. Penyelidikan kasus ini masih dikembangkan polisi untuk mencari tahu pemiliknya termasuk menelusuri identitas pelapor. Aris Susanto melaporkan dari Mesuji. Pencuri motor kian nekat. Tak mampu cepat merusak kontak untuk dinyalakan mesinnya. Motor yang dicurinya pun diangkat hingga menjauh dari TKP. Pencurian motor terjadi di rumah Tri Listiani, warga Kampung Baru, Kecamatan Labuhan Ratu, Bandar Lampung, Rabu dini hari. Pelaku 2 orang, satu menunggu di motor dan satu lagi masuk ke halaman rumah korban dengan cara memanjat pagar. Dari rekaman CCTV memperlihatkan pelaku kesulitan merusak kontak motor. Ia kemudian merusak gembok pagar dan mengangkat motor bagian depannya dan diseret seorang diri keluar dari rumah Tri Listiani. Yang satu naik ke tembok itu, ke tembok. Terus yang lain nunggu, yang satunya nunggu lagi. Terus apa itu? Udah melihat aman gitu. Motor itu diangkat sama dia, diangkat tuh dengan diseret kan, terus buka pagar langsung ini. Kira-kira ngakalin pakai kunci T-nya itu 3 menitan lah. Pencurian motor dilaporkan ke Polsek Kedaton Bandar Lampung Kamis pagi. Korban memberikan rekaman CCTV untuk membantu mengenali pelaku. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung.
Polisi dari Polres Mesuji Kamis siang membantu menangani kecelakaan truk bermuatan batu koral yang terguling di Jalan Sumatera Lintas Timur, Pematang Panggang, Ogan Komering Ilir atau Oki, Sumatera Selatan. Lokasi kecelakaan sekitar 300 meter dari perbatasan Lampung dengan Sumatera Selatan. Rizky, pengemudi truk, selamat. Kecelakaan truk yang sedang melaju dari arah Mesuji menuju Sumatera Selatan ini disebabkan pengemudi mengantuk. Rizky tidak menyadari saat kendaraan yang dikemudikannya melewati jalan menikung. Sebarang ke Kayu Agung. Oh, arah dari Lampung ke Kayu Agung ya? Iya, Pak. Muatan apa, Mas? Batu. Batu. Itu penyebab tergulingnya ini apa, Mas, kira-kira? Berem, Pak, ngantuk. Oh, karena ngantuk ya? Ya. Artinya bukan artinya menghindari dari kendaraan lain, bukan ya? Bukan, Pak, ngantuk. Tapi untuk sopir selamat ya? Selamat, Pak. Ada kena nggak tadi? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya? Hendak menuju ke arah Palembang, kemudian diduga dikarenakan microslip ya, pengemudi mengantuk, kemudian kendaraan out control sehingga menyebabkan masuk ke dalam jurang. Namun tidak ada korban jiwa akibat kejadian ini. Untuk tempat kejadian ini masuk di wilayah Sumatera Selatan, tepatnya di perbatasan Provinsi Lampung dan Sumatera Selatan. Namun kita sudah berkoordinasi dengan Satlantas Polres Oki. Evakuasi kendaraan menunggu bantuan pemindahan muatan ke kendaraan lain. Kecelakaan ini ditangani Polres Oki, Sumatera Selatan. Aris Susanto melaporkan dari Mesuji.